Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 14. Demikian sabda Tuhan. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Tema renungan saat ini adalah kurban. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita Muslim sedang merayakan Hari Kurban yang lebih dikenal sebagai Idul Adha, yaitu memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim di Gunung Moria. Bagaimana dalam ajaran Kristen, apakah dikenal juga Hari Raya Kurban? Dalam Perjanjian Lama, apabila seseorang ingin beribadah kepada Tuhan, ia harus membawa korban persembahan sebagai pengganti dosanya. Orang itu dianggap tidak layak menghadap Tuhan tanpa ada korban yang dibawa untuk dipersembahkan. Korban yang digunakan harus berupa ternak seperti lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur atau merpati. Imamat pasal 1 ayat 2 dan 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Untuk itulah perlu korban pengganti dosa. Korban yang digunakannya pun harus sempurna, tak bercacat celah. Imam tidak akan memeriksa orang yang membawa persembahan, tetapi ia akan melihat dan memeriksa korban yang dipersembahkan. Jadi orang itu dilayakkan menghadap kepada Tuhan bukan karena dirinya, melainkan karena korban pengganti yang dibawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun mengapa kita sebagai pengikut Kristus saat ini tidak perlu lagi memberikan korban-korban binatang lagi? Hal ini disebabkan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah merupakan korban yang sempurna. Segala korban itu sudah disempurnakan oleh Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah menjadi korban pengganti. Dia tidak hanya bertindak sebagai imam besar untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia, tetapi juga menjadi korban pengganti. Saat kita menghampiri Allah, Dia tidak melihat diri kita sebagai orang yang berdosa, karena Dia melihat Yesus yang telah menjadi korban penebus dosa, korban pengganti. Jika kita bisa layak memiliki hubungan dengan Allah, itu semata-mata karena korban Yesus bagi kita. Itu sebabnya keselamatan yang kita dapatkan itu bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih, karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya kepada kita, yang mana Yesus telah rela untuk menjadi korban penghapus dosa kita,
sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa-dosa kita sudah diampuni melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah makna kurban bagi iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari milikilah kesadaran bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan semata-mata oleh karena darah Yesus, bukan karena siapa kita atau segala hal yang kita kerjakan, melainkan hanya karena Kristus kita diperkenan oleh Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk bersyukur atas karya penebusannya bagi kita, dan biarlah Tuhan Yesus kita muliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu bagi kami, sehingga kami terbebas dari hukuman dosa. Karena itu ajarkanlah kami agar dapat mensyukuri anugerah pengampunan-Mu dengan hidup taat dan mengasihi-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami juga ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi bagi orang-orang yang boleh kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.